Halo para hadirin semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Stephen Chan, Vanessa Angelica Budiono, Cherry Atmojo, Theodorus Henderson, dan juga Putu Wiyoga Fernanda akan membawakan presentasi mengenai pengantar otomasi industri mengenai robotik. Otomasi industri merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan kepada komputer untuk dapat mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi dari sebuah perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka fokus dari otomasi ini berganti terhadap peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi dari sebuah perusahaan. Dapat kita ambil contoh pada industri otomotif, pada pemasangan piston ke mesin yang dilakukan secara manual, memiliki tingkat akurasi kesalahan sebanyak 1% hingga 1,5%. Namun pada saat ini, tugas tersebut dialihkan dengan menggunakan mesin otomatis dengan tingkat kesalahan yang dapat ditekan hingga 0,01%. Sistem otomasi industri ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otomasi tetap, otomasi yang bisa diprogram, dan juga otomasi yang fleksibel. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis otomasi industri. Yang pertama adalah otomasi tetap. Dalam suatu sistem otomasi tetap, alat atau mesin industri akan ditetapkan dengan serangkaian operasi ataupun tugas tetap dan jarang terjadi perubahan dalam proses pengoperasiannya. Yang kedua adalah sistem otomasi yang dapat diprogram. Dalam sistem ini, urutan operasi serta konfigurasi mesin dapat diubah dengan menggunakan alat elektronik. Nantinya sistem ini akan memerlukan waktu dan juga upaya untuk memprogram ulang mesin. Dan umumnya sistem ini digunakan pada proses produksi yang sifatnya berat. Yang ketiga adalah otomasi fleksibel. Sistem otomasi fleksibel ini biasanya akan selalu dikendalikan oleh komputer dan akan sering diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah. Kode instruksi yang diberikan oleh pihak operator kepada komputer juga unik pada setiap pengerjaannya. Selanjutnya adalah kelebihan dari otomasi. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah waktu produksi. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan dalam produksi atau bisa dibilang sebagai human error. Ketiga, meningkatkan akurasi dan pengurangan dalam proses produksi. Keempat, meningkatkan jumlah produksi. Kelima, mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan safety. Yang dimaksud adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dalam proses produksi. Selanjutnya, ada kekurangan dari otomasi. Yang pertama, perlunya investasi yang besar seperti biaya installment dan lain-lain. Kedua, kurang fleksibel. Yang dimaksud adalah mesin produksi hanya dapat bekerja sesuai dengan yang terprogram yang digunakannya, sehingga tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan mesin produksi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pengangguran dikarenakan tenaga kerja yang akan digantikan oleh mesin produksi. Keempat, meningkatnya polusi atau limbah. Dan yang terakhir, terdapat biaya yang tidak terduga seperti biaya perawatan, pemeliharaan preventif, biaya pelatihan penggunaan mesin, dan lain-lain. Berikutnya adalah kelebihan dari robotics. Yang pertama, kestabilan dan peningkatan kualitas produk. Yang kedua, memiliki jam kerja mendekati 24 jam per hari. Ketiga, mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil. Keempat, penghematan sumber daya. Berikutnya ada kekurangan dari robotics. Yang pertama, membutuhkan biaya awal yang sangat besar, yang seperti yang tadi, seperti biaya installment, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pengangguran dikarenakan tenaga kerja manusia yang sudah tidak diperlukan dan digantikan oleh robot. Dan terakhir, menumbuhkan sifat malas terhadap manusia dikarenakan semua tugas yang sudah ditangani oleh robot. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang peralatan yang umumnya menggunakan otomasi untuk sistem produksi. Nah, otomasi sistem produksi sendiri itu mengubah suatu proses produksi yang awalnya dari manual menjadi otomasi dengan menggunakan sistem terkomputerisasi ataupun elektronik.
dan biasanya banyak sekali digunakan dalam industri manufaktur. Salah satu contohnya adalah mesin CNC, atau yang biasa disebut dengan Computer Numerical Control. Nah, mesin ini itu menggunakan sistem terkomputerisasi yang dapat memproduksi barang secara cepat dan juga banyak, sehingga banyak digunakan untuk memproduksi produk secara massal. Lalu selanjutnya ada juga conveyor, yaitu untuk memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Dan juga ada robotika untuk membantu melakukan atau menggantikan pekerjaan manusia yang berat secara cepat. Dan semuanya menggunakan sistem terkomputerisasi dan diatur oleh software engineer. Untuk lebih mempermudah pengertian tentang conveyor dan juga mesin CNC dapat dilihat pada video berikut ini. From outside its walls, Robert Chicken looks like any other local chicken franchise. What differentiates this brand from others is the robot arm hanging in the kitchen. It is the closest thing this store has to a chef. Once an order comes in, pieces of chicken are placed on a conveyor belt for flour coating. As the pieces are automatically dropped in a basket, the robot arm starts its work to automatically relocate it to the fryer. The arm is programmed to perform certain motions in a fixed order. This includes the process of shaking the basket in oil, which is an essential step to create a crunchy coat. Once they're cooked, the basket is moved to a table where a human employee adds sauce and packages the chicken. The entire process takes about 7 to 8 minutes. Oke, jadi di pembahasan kita kali ini akan lebih membahas tentang robot sebagai sistem otomasi industri. Menurut saya, robot jauh lebih unggul dibandingkan sistem otomasi industri yang lain karena robot hanya dirancang by system di awal. Pekerja industri tidak perlu ada di lapangan untuk bekerja lagi. Robot sangat efektif dan efisien untuk perusahaan industri karena terbukti dapat meringankan pekerjaan dan menjaga keselamatan kerja. Salah satu contoh dekat penggunaan robot di kehidupan sehari-hari adalah AI video. Nah, robot ini akan menjelaskan tipe-tipe robot industri sekarang. Hai, saya Suti, robot AI video buatan kelompok 1. Saya akan memudahkan kelompok 1 dalam menjelaskan tipe-tipe robot yang sekarang digunakan oleh industri. Robot Cartesian memiliki 3 linear join X. Robot Cartesian memiliki 3 linear join X, Y dan Z yang berada tegak lurus membentuk sistem koordinat Cartesian. Robot ini merupakan model gerakan paling sederhana karena hanya mengandalkan linear join. SCARA adalah Selective Compliant Assembly Robot ARM. SCARA tersambung pada lengan tanpa gear. Robot ini banyak digunakan sebagai robot assembly part dengan ukuran yang kecil dengan kecepatan sedang. Robot Delta adalah robot industri dengan sistem paralel 3 lengan di mana memiliki 3 penggerak motor pada ujung tiap lengan. Robot ini banyak digunakan pada industri pengemasan dan part assembly elektro. Robot 6 aksis dengan bentuk menyerupai huruf Z adalah terobosan bentuk manipulator yang revolusioner dan fleksibel. Fleksibilitas gerakannya membuat robot ini cocok untuk tugas rumit seperti pengelasan. Penerapan otomasi dan penerapan robotik di manufaktur. Robotik di perindustrian. Robotik sering digunakan sebagai mesin otomasi. Contohnya industri minuman, industri elektronik, industri otomotif, industri makanan, dan lain-lain. Dalam bidang robotik, Indonesia memiliki potensi yang bagus karena sebagian besar industri makanan dan minuman menggunakan robotik di perindustrian khususnya untuk otomasi. Dengan memanfaatkan teknologi robotik untuk membuat industri tersebut cepat dalam memproduksi produk dan dapat menghemat bahan baku sumber daya manusia di masa depan. Dampak menggunakan robotik di perindustrian.
Adapun dampak negatif penggunaan robotik pada industri adalah akan terjadi besarnya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Contoh lain PHK massal terjadi pada ribuan pekerja di jalan tol. Pengguna uang elektronik di jalan tol wajib digunakan sesuai dengan perintah pemerintah. Melihat dampak negatif yang muncul, kesejahteraan pekerja terkena imbasnya. Industri 4.0 tidak dapat dihindari, terutama pelaku usaha yang bersaing dengan perusahaan yang lain yang telah menggunakan robotik. PT JVC Indonesia. PT JVC Elektronik Indonesia atau JAIN adalah bagian dari JVC Kenwood Group, pemimpin global dalam produk elektronik dan hiburan. JAIN sangat bergantung pada proses manual, melihat kebutuhan untuk mengotomasikan operasinya agar tetap kompetitif. Perusahaan mengerahkan 7 unit robot kolaboratif UR3 Universal Robot untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kualitas output yang konsisten. PT JVC Elektronik Indonesia memproduksi produk audiovisual dan navigasi mobil dengan volume produksi bulanan sekitar 400.000 buah. Pasar utama perusahaan adalah Amerika Serikat, Eropa, Asia, Jepang, dan Indonesia. JAIN mengidentifikasi adopsi robot, khususnya dalam bentuk kolaboratif UR3, sebagai sarana yang mereka sukai untuk mengotomatisasi. Adopsi UR3 mengurangi beban pekerja untuk melakukan tugas kasar dan berulang, termasuk memisahkan potongan-potongan printed circuit board atau PCB dan memasang layar kaca pada unit stereo mobil. Cobot juga menstabilkan waktu siklus dari proses tertentu, sambil mengurangi waktu per tugas hingga setengahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.